السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang penegasan Umar bin Khattab bahwa beliau menghukumi manusia tidak berdasarkan wahyu, karena wahyu sudah putus. Maka beliau mengatakan ada kemungkinan yang benar aku kalahkan, yang salah aku menangkan. Ada kemungkinan seperti itu. Karena memang yang tidak berdasarkan wahyu, ya tidak ada jaminan benar. Tidak seperti yang berdasarkan wahyu. Ya, sekarang kita masuk bab baru, bab ke-50, babul khauf, bab tentang khauf. Takut. Apa yang dimaksud takut di sini? Takut terhadap dunia apa akhirat? Al-jawab akhirat, bukan dunia. Maka para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang saleh tidak khawatir, tidak takut miskin, nganggur, sakit, dan seterusnya. Ini bagian dari ujian dunia. Yang ditakuti oleh mereka adalah akhirat. Dimulai dari su'ul khatimah, kemudian azab kubur, kemudian dibangkitkan dalam bentuk yang buruk, karena manusia akan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana dia mati. Maka ada orang dibangkitkan dalam keadaan macam-macam. Bahkan Nabi pernah mengatakan, jangan sampai di antara kalian ada yang bertemu dengan aku lalu dalam keadaan dia menggendong kambing, dan kambing itu terus bersuara be. Lalu aku mengatakan, bukankah telah aku sampaikan kepadamu, jangan sampai kalian bertemu dengan aku dalam keadaan seperti ini. Ada yang unta, karena gul, istilah kita korupsi, tidak distorkan semua ke penguasa. Itu dulu, menggendong kambing, menggendong unta. Sekarang dan nanti akan terjadi di padang mahsyar, menggendong semen, menggendong beton, menggendong aspal. Ya, tentu Nabi tidak bersabda seperti itu. Belum ada beton, belum ada semen, belum ada aspal dan lain-lain. Nabi mencontohkan menggendong kambing, menggendong unta. Ya. Nah, itu yang kita takuti, yang dimaksud dalam bab ini, takut ke situ. Bukan sekedar miskin, nganggur. Ya. Nah, dalam bab ini insyaallah beliau mengajak kita untuk terus memupuk rasa takut kita. Karena justru orang-orang saleh, orang-orang taat
orang-orang yang bertakwa justru mereka yang sangat takut. Sebaliknya, orang-orang ahli maksiat nggak ada takut-takutnya. Ya. Bahkan orang-orang Yahudi mengatakan ayyamam ma'dudah. Ala cuman beberapa hari. Betul, kami di neraka, betul. Mereka ngaku, ya kan, kemaksiatannya kan luar biasa, betul. Betul, nanti kita di neraka, betul. Tapi cuman seminggu, 6 hari. Dan setelah itu tempat kita di neraka akan digantikan oleh mereka tuh. Belum tahu siapa yang ditunjuk? Rasul dan para sahabat. Luar biasa Yahudi. Beraninya ngarang cerita. Nggak ada takut-takutnya. Dan sampai hari ini kita dapati para ahli maksiat, pezina, pemabuk, penjudi, ketika berbicara tentang neraka, diingatkan tentang neraka, nggak ada takut-takutnya. Justru orang soleh, orang baik, orang bertakwa diingatkan dengan neraka, takut, nangis. Ya, seperti biasa, beliau awali dengan ayat-ayat Al-Quran sebelum hadis. Beliau awali dengan Al-Baqarah 40. Qala Allah Ta'ala wa iyaya farhabu. Dan terhadap akulah mestinya kalian takut. Rohiba yarhabu, takut. Takut apa? Ancaman Allah, siksaan Allah, nerakanya Allah, azabnya Allah, syadid, alim, luar biasa. Tidak ada azab di muka bumi ini seperti azabnya Allah kelak. Mau dicari azab yang paling dahsyat, orang yang paling bengis menyiksa manusia, nggak ada apa-apanya dengan azab Jahannam. Ya. Azab di dunia masih bisa mengeluh, ada istirahatnya. Sebab kalau terus disiksa tanpa istirahat, ya selesai, mati kan. Maka dibikin istirahat, tidur, nanti makan, nanti disiksa lagi, gitu. Sebab kalau disiksa terus, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih istirahat, ya malah bagus, mati kan, nggak bisa nyiksa lagi, gitu. Nah, kalau nanti di neraka tidak ada mati, tidak ada mati, terus hidup, maka tidak ada istirahat dari siksaan. Makan, minum, tidur, tidak ada. Tidak ada kematian. Masih ingat, kematian nanti oleh Allah diwujudkan dalam bentuk kambing kibas. Kambing kibas yang putih kehitaman, abu-abu. Ya. Kambing kibas itu dipegang oleh Allah dengan mengatakan, inilah kematian. Lalu kambing kibas ini disembelih oleh Allah dengan mengatakan, mulai saat ini tidak ada lagi kambing kibas, tidak ada lagi kematian. Yang ada adalah hidup selama-lamanya. Yang di surga hidup selama-lamanya penuh dengan kenikmatan, yang di neraka hidup selama-lamanya penuh dengan penderitaan. Inna batsha rabbika lasyadid. Ini Al-Buruj 12. Sungguh batas pukulan siksaan Rabbmu adalah syadid. Kalau kematian itu ada, barangkali langsung mati.
Tapi tadi kan kematian sudah nggak ada lagi. Dan ulama nadijat juluduhum badalna, ketika sudah mulai habis kulitnya, kami perbaharui kulit yang baru. Katanya, ini katanya ya, saya diberitahu ada seorang dokter saraf kafir ya, membaca ayat ini, diberitahu ayat ini, akhirnya masuk Islam gitu. Karena menurut penyelidikan dia, kalau kulit itu sudah tidak ada, ya nggak ada rasa lagi, rasanya jauh berkurang, karena saraf terbanyak itu di kulit gitu. Maka agar rasa sakit itu terus ada, maka kulit itu jangan sampai habis, rusak. Maka dibikin kulit yang baru agar terus merasakan sakitnya ya. Dan beginilah Islam, beginilah Al-Quran dan Sunnah, mencengangkan para ahli, mencengangkan orang-orang pintar, bukan mencengangkan orang-orang bodoh. Beda dengan Taurat, Injil hari ini dan kitab-kitab lain, agama-agama lain. Membikin ragu orang-orang pintar itu, kok begini, kok begini ya. Kalau tidak salah pernah saya sampaikan di majelis ini tentang seorang kafir yang masuk Islam, nakhoda kapal yang masuk Islam, karena membaca ayat-ayat tentang lautan. Kan beberapa ayat menjelaskan tentang laut, tentang awan ada, tentang laut. Kebetulan yang dia baca itu persis seperti yang dia saksikan berpuluh-puluh tahun. Dia berpuluh-puluh tahun berada di tengah lautan antara Inggris sampai India. Ini tahun 1900-an. Dia iseng-iseng gitu, didekati oleh seorang muslim India, memberikan Al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggris. Akhirnya masuk Islam, bertemu dengan Syekh Rashid Ridho. Yang cerita ini Syekh Rashid Ridho di majalah Al-Manar. Dan itu perlu tahu barangkali Syekh Al-Albani mulai tertarik dengan ilmu hadis itu gara-gara membaca majalah Al-Manar, tulisan Rashid Ridho. Di situ ada kolom rubrik, tertarik dari situ. Nah, Syekh Rashid Ridho inilah yang bercerita di majalah Al-Manar tentang nakhoda kapal yang kafir ini akhirnya masuk Islam. Karena melihat apa yang dia saksikan di tengah lautan berupa ombak yang luar biasa itu, persis seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Dan kisah-kisah seperti ini ratusan, mungkin ribuan. Allah tunjukkan kebenaran Al-Quran kepada orang-orang pintar, bukan orang-orang bodoh. Sebaliknya di Hindu, di Buddha, di Nasrani, mereka menjadi kecewa dengan agamanya, kok begini, akhirnya keluar ya. Kemudian surat Hud ini agak panjang, 1, 2, 3, 4, 5 ayat. Qala Allah Ta'ala, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura. Demikianlah cara Allah ketika menyiksa, membinasakan satu negeri. Wa hiya zalimatun, ketika negeri itu, penduduk negeri itu zalim.
Dan ini luar biasa, dari kaum Ad, kaum Samud di negeri Madian, Ashabur Ras dan lain-lain. Berselisih para ulama tentang Ashabur Ras. Salah satu pendapat adalah yang ada di surat Yasin. Untuk ingat apa yang ada di surat Yasin ketika datang satu utusan, didustakan, datang lagi, didustakan, dibunuh, datang lagi. Para mufassirin, sebagian mufassirin mengatakan bahwa ini Ashabur Ras. Inna akhdahu alimun syadid. Sungguh malapetaka yang Allah timpakan itu alim, syadid, sangat pedih, sangat dahsyat. Bayangkan, bumi dibalik, nggak ada yang tersisa, bumi dibalik. Udah begitu dihujani batu, bumi dibalik, dihujani batu. Kaum Nabi Lut di negeri Sodom, ketika kemaksiatannya sudah sangat luar biasa. Kaum Ad, kaum Samud, banjir Nabi Nuh. Cukup ini menjadikan pelajaran bagi kita, dan Nabi selalu teringat itu. Nggak usah bumi goncang, kemudian tanah longsor, gunung meletus. Cuman gelap. Awan gelap. Sudah nampak di wajah beliau ketakutan. Dan cepat-cepat beliau memohon, jangan azab kami sebagaimana engkau azab umat-umat terdahulu ya Allah. Ketakutan beliau. Betul-betul ketakutan. Tidak seperti sebagian kita, nggak ada takut-takutnya. Inna fi dzalika laayatan liman khafa adzabal akhirah. Sungguh yang demikian itu terdapat ayat. Ayat yang dimaksud tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang takut terhadap azab akhirat. Takut berarti ada yang tidak takut. Diingatkan siksa kubur, diingatkan kematian, diingatkan jahanam, tidak bergeming. Padahal dia yakin nggak mungkin dia akan hidup terus. Ketika ditanya, apakah 100 tahun lagi Anda masih hidup? Apa sudah mati? Pasti jawabannya sudah. Berarti kan sadar kan? Sekarang umur 50 misalnya, atau 40 misalnya, atau 30 misalnya. Apakah 100 tahun lagi Anda masih hidup? Pasti jawabnya enggak. Enggak. Berarti dia sadar. Tahu. Tapi ya itu tadi, tidak bergeming. Tidak ada rasa takut. Beda dengan orang-orang baik, orang-orang saleh. Dzalika yaumum majmu', lahun nasu fi dzalika yaumum mashhud. Di hari itulah mereka dikumpulkan dan disaksikan. Dan salah satu yang menjadi saksi adalah umat ini. Umat ini menjadi saksi. Rasulullah alaihi salatu wassalam dan umat beliau. Ada kisah di mana Nabi Nuh ditanya oleh Allah nanti ya, wahai Nuh, apakah sudah engkau sampaikan risalah dariku kepada umatmu? Dijawab oleh Nabi Nuh dengan jujur, sudah. Kemudian Allah bertanya kepada kaumnya, sudahkah Nuh menyampaikan risalah ini kepada kalian? Mereka mau coba-coba bohong, belum. Ya, tentu ini semua kehendak Allah ya.
Lalu Allah bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, engkau bilang telah sampaikan, apakah engkau punya saksi bahwa engkau sudah sampaikan risalah dariku kepada umatmu? Nabi Nuh menjawab, punya. Siapa? Muhammad dan umatnya, yang menjadi saksi bahwa aku telah menyampaikan risalah darimu ya Allah adalah Muhammad dan umatnya. Dan betul kan? Kita semua baca surat Nuh, kita semua yakin bahwa Nabi Nuh siang malam sembunyi-sembunyi terus terang menyampaikan dakwah ini kepada umatnya. 950 tahun. Ya. Cuman dapat 80 orang, 81 dengan beliau yang ada di kapal itu. Kan selebihnya yang tidak mau masuk ke kapal beliau, ya kafir, tidak mau beriman, termasuk anak beliau kan. Yang beriman yang mau masuk ke kapal beliau cuma 80 orang, 81 dengan beliau. Siapa yang menjadi saksi? Kita semua. Kata Nabi Nuh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Kami tidak mengakhirkan mereka kecuali sekedar waktu yang telah ditentukan. Gitu. Jadi bukan udah diundur, enggak, memang belum saatnya. Begitu pula ketika kematian memang sudah saatnya. Nah, coba kalau nggak kena COVID, dia masih hidup, betul? Salah. Coba kalau nggak kena kanker, dia masih hidup, salah. Coba kalau nggak tabrakan, dia masih hidup, salah. Memang sudah waktunya. Kalau kita baca bagaimana Nabi menjelaskan penulisan takdir kita saat kita di perut ibu kita, umur 4 bulan, kan ditulis dulu apa? Ajalnya. Berapa ajalnya? 10 Januari misalnya. Udah. Nggak mungkin maju, nggak mungkin mundur. Baru Allah bikin sebelum 10 Januari, seminggu sebelum 10 Januari kasih jantung misalnya, kasih kanker misalnya, ya, atau sebulan sebelum 10 Januari dia dikeroyok orang misalnya. Itu penulisan itu setelah ajal. Gitu. Bukan ditulis bahwa tanggal 1 Januari dia tabrakan, terus akhirnya nggak sembuh, akhirnya mati di 10 Januari. Enggak begitu. Ditulis dulu ajalnya, mati 10 Januari, mati 26 Juli misalnya, mati 1 Ramadan misalnya, ditulis dulu. Nah, setelah penulisan itu baru, oh ini karena gula, oh ini karena kanker, ini karena tabrakan, ini karena berantem, ini karena dikeroyok orang. Menjadi tidak begitu penting untuk ajal. Intinya memang ajal dia di tanggal itu, di bulan itu, di hari itu, di jam itu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur. Yauma ya'ti la takallamu nafsun. Pada hari di mana seseorang tidak bisa bicara. Diam semua. Bayangkan kayak apa dahsyatnya kengerian itu ya. Sekian miliar manusia
bukan miliarnya lagi, mungkin triliun ya. Kan dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, sekian triliun manusia kumpul jadi satu di satu tempat dan gak ada yang bersuara. Biu, kayak apa dahsyatnya. Ya. Illa bi'idnihi, kecuali diizinkan oleh Allah. Diizinkan baru bisa bicara. Ketika Allah tidak mengizinkan, diam semua. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Di antara mereka ada yang celaka dan ada yang bahagia. Celaka yang dimaksud masuk neraka, bahagia masuk surga. Bukan celaka, miskin. Celaka, sakit-sakitan. Celaka, puluhan tahun di penjara, mati di penjara. Enggak. Celaka adalah neraka, bahagia adalah surga. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari. Adapun yang celaka, dia masuk neraka. Lahum fiha zafirun wa syahiq. Di mana neraka itu ada hembusannya, ya, ada geramannya. Jadi neraka itu, jahanam itu bukan benda mati, tapi hidup dan sangat bersemangat untuk menyiksa. Maka diriwayatkan jahanam itu selalu menggeram, minta tambahan. Hal mim mazid, hal tambah lagi, semangat lagi, tambah lagi, semangat lagi. Dan semakin ditambah manusia, jahanam itu semakin panas. Karena manusia itu sebagai waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar manusia itu, bahan jahanam neraka itu manusia dan batu. Kalau cuman besi baja kecil, ini batu. Katanya titik panasnya itu, titik didihnya itu jauh lebih tinggi dari baja, besi, batu. Ya. Kalau besi baja memerah panas, mungkin sekian ratus derajat. Kalau batu memerah panas, mungkin ribuan derajat. Itu batu bahan bakar. Termasuk batu-batu yang terbanyak ini ya, yang semuanya ada. Batu-batu yang disembah. Yang disembah, berapa banyak manusia nyembah batu, patung kan? Berapa banyak? Itu akan ikut dibakar di situ. Sebagai tambahan penghinaan kepada mereka. Tambah sedih. Ya. Dulu disembah-sembah, sekarang disiksa bareng sama saya. Kayak apa itu? Sedihnya, hinanya. Beranggapan bahwa ini Tuhan, penyelamat. Dibakar juga di jahanam. Kemudian Ali Imran 28, qala Allah Ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan kita semua manusia tentang dirinya. Biasanya memperingatkan itu, mentahzir itu dari yang lain kan. Awas ular gitu. Awas singa. Awas pencuri. Awas racun gitu kan. Nah kalau Allah, awas diriku gitu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Maksudnya awas nerakaku, awas azabku, awas jahanamku, awas gitu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan manusia akan dirinya.
Maka ada doa diajarkan oleh Nabi, a'udzubika minka, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari dirimu. Maksudnya dari nerakamu, dari azab kuburmu, dari jahanammu. Karena Allah bukan hanya punya surga, tapi juga Allah punya neraka. Allah bukan cuma memberikan nikmat, Allah juga memberikan azab. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, ini surat Abasa wa Tawalla. Qala Allah Ta'ala, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari di mana seseorang lari menjauh dari saudaranya. Jadi ketemu saudara bukannya berangkulan, ngobrol, kemana aja, ya, enggak, malah lari. Wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, pada hari itu seluruh manusia tidak mendapatkan manfaat dari apapun. Tidak mendapatkan manfaat dari anaknya, dari istrinya, dari ayahnya, dari ibunya, enggak. Sementara hari ini luar biasa. Ada apa-apa, masih punya ayah, masih punya ibu, masih punya anak, masih punya istri, masih punya suami. Hari itu tidak ada gunanya. Nanti akan kembali sendiri-sendiri. Oleh karena itu, orang yang masuk Islam sendirian misalnya, kemudian dia masuk surga sendirian misalnya, dia tahu dia menyaksikan ayahnya, ibunya, adiknya, kakaknya, seluruh keluarga besarnya masuk neraka semua. Dia doang yang masuk surga. Sedihkah? Tidak. Tidak sedih sama sekali. Nah, betul-betul mikir sendiri-sendiri. Allah cabut rasa kasih sayang itu. Kasih sayang yang bukan karena Allah, Allah cabut. Sementara di dunia ini belum dicabut. Hatta Nabi SAW. Maka Nabi ketika dikabari bahwa ayahmu, ibumu berada di neraka, Rasulullah menangis. Karena belum dicabut, kan? Kasih sayang yang bukan karena Allah belum dicabut. Beliau nangis dan para sahabat ikut menangis, ikut bersedih. Adapun nanti di akhirat, di surga, nggak ada menangis, nggak ada Nabi menangis bersedih. Termasuk Nabi Ibrahim menangisi ayahnya yang di neraka, enggak. Nabi Nuh menangisi anaknya yang di neraka, enggak. Termasuk Nabi Lut menangisi istrinya yang di neraka, tidak sama sekali. Dicabut. Tidak ada kasih sayang sama sekali. Kecuali kasih sayang karena Allah. Ini betul-betul dipertahankan oleh Allah. Bahkan dipupuk lagi. Jangankan benci, dendam, marah, ya. Sekedar iri saja tidak ada. Yang dimana kita sekarang hidup di dunia nggak ada. Kita tidak punya iri, itu nggak ada. Ya, kalau kita jujur nggak mungkin kita nggak punya rasa iri, entah terhadap saudara kita, atau tetangga kita, atau sepupu kita, ya, mungkin lebih kaya, lebih sukses, lebih ini, pasti ada rasa iri. Kok aku cuman begini ya? Kok saya cuman gini-gini aja ya? Ya pasti ada. Dan itu nggak masalah, tidak dosa selagi disembunyikan di hati. Akan menjadi dosa kalau menjadi ucapan buruk. Nah, adapun nanti di surga tidak ada. Tidak ada rasa hasad, rasa iri itu.
Kemudian Al-Hajj. Ini awal-awal ya. Qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Huru-hara hari kiamat itu sesuatu yang besar, yang dahsyat. Bagaimana tidak, ya yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari itu wanita-wanita yang menyusui lupa dengan apa yang disusui. Ini kullu di sini bukan hanya wanita, bukan hanya manusia, ya. Mungkin kera sedang menyusui, kambing sedang menyusui, ya, wanita sedang menyusui. Begitu tiba hari kiamat itu lupa dengan susuannya. Kalau wanita dilepaskan, lari, dia lepaskan bayi yang dia susui. Mana ada kedahsyatan azab seperti itu sekarang ini sebelum kiamat? Nggak ada. Dia akan lari bersama bayinya, dia akan lindungi bayinya, dia akan jaga bayinya. Bahkan banyak yang rela mati asal bayinya masih hidup. Banyak, ada beberapa kejadian seperti itu, kan? Adapun nanti hari kiamat nggak ada. Betul-betul sudah mulai sendiri-sendiri. Dilepaskan bayinya itu. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan wanita-wanita hamil itu langsung keluar, langsung keguguran, saking takutnya. Wa taran nasa suqara. Engkau lihat seolah manusia itu mabuk. Orang mabuk gimana sih? Mabuk, ya. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Enggak minum apa-apa. Ya, enggak minum khamr, enggak apa-apa, tapi seperti mabuk. Karena apa? Walakinna adzaballahi syadid. Saking dahsyatnya azab Allah itu. Maka yang menyaksikannya seperti orang mabuk. Dahsyat sekali. Kemudian Ar-Rahman 46, qala Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ini yang nikmat. Tadi yang siksaan, yang dahsyat, yang menyedihkan. Ini yang nikmat. Karena ada ancaman, ada janji. Ada dosa, ada pahala. Ada azab, ada kenikmatan. Ini yang nikmat. Waliman khafa maqama rabbih. Dan bagi orang yang takut membayangkan bagaimana dia berdiri di hadapan Allah. Seperti hari ini berarti kita takut. Kita semua disuruh takut membayangkan bagaimana kita berdiri di hadapan Allah nanti. Itu jannatan, akan mendapatkan dua jannah, dua taman, dua kebun, ya. Satu saja luasnya luar biasa, ini dua. Ini bagi orang-orang yang takut. Tidak seperti Yahudi tadi, nggak ada takut-takutnya. Atau orang-orang yang berbuat maksiat. Ini semakna dengan wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut membayangkan bagaimana kelak berdiri di hadapan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan dia mencegah dirinya untuk melampiaskan hawa nafsu, maka akan mendapatkan kenikmatan surga.
ini yang terakhir, surat At-Tur 25-28. Qala Allah Ta'ala, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Pada hari itu satu sama lain saling berhadap-hadapan dan saling bertanya, ngobrol. Si ini gimana, nanti gimana. Nikmat kan? Sebagaimana kita hari ini ketemu teman, ketemu sahabat lama, ngobrol tentang keadaan, kan ada kenikmatan di situ. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Satu sama lain saling berhadap-hadapan dan saling bertanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Salah satu obrolan mereka adalah, dulu kami ketakutan. Sewaktu kami bersama keluarga kami dulu, kami takut. Dan begitulah kaum muslimin kan, sehari-hari takut. Ya. Ini riba apa enggak ya? Gitu. Ini boleh apa tidak ya? Penuh ketakutan. Beda dengan ahli maksiat. Udah jelas-jelas zina, jelas-jelas minum khamr, tapi ketawa-ketawa, terbahak-bahak. Orang-orang saleh ini, orang-orang baik ini, orang-orang bertakwa ini hanya terkena syubhat sedikit, takut. Boleh apa enggak ya? Ini kan saya enggak dinas luar nih, tapi tercatat dinas luar, ya, dapat penuh ketakutan, kira-kira begitu. Ya, fi ahlina musyfiqin, penuh dengan rasa takut. Lalu ditinggalkan, nggak boleh, jangan, nggak boleh, takut gitu. Famannallahu alaina, lalu Allah memberikan karunia-Nya kepada kami, diberikan karunia itu. Jadi ketaatan kita, keilmuan kita, ketakwaan kita adalah karunia Allah. Gitu. Jangan bilang, oh itu usaha saya, memang saya maunya taat, maunya takwa. Jangan, itu sombong. Itu betul-betul pemberian Allah. Allah berikan anugerah kepada kita, rahmat kepada kita, sehingga kita bisa sholat, bisa shaum, bisa baca Al-Quran, bisa sedekah, dan seterusnya. Ya. Famannallahu alaina wa waqana azabas samum, dan Allah menjaga kami dari azab yang pedih, azab yang beracun itu. Jadi mereka saling ngobrol dengan rasa penuh syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Coba kalau waktu itu kita coba penuh rasa syukur, senang sekali. Alhamdulillah dulu begini ya, alhamdulillah dulu begini. Inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Dulu kami memohon kepada Allah, menyeru kepada Allah. Innahu huwal barrur rahim. Dua nama Allah, Al-Bar dan Ar-Rahim. Al-Bar yang maha baik, Ar-Rahim pengasih penyayang. Maka salah satu nama dan sekaligus sifat Allah adalah Al-Bar, baik. Dan nama ini mengandung konsekuensi begini. Seandainya Allah mentakdirkan kita miskin, lalu takdir itu dirubah oleh Allah menjadi kaya, kalau kita mau korupsi gitu, maka berarti Allah tidak Al-Bar, ya, Allah tidak maha baik, dan itu mustahil. Itu mustahil, ya. Oleh karena itu
ketika seseorang korupsi kemudian kaya raya, ketika seseorang menyuap kemudian menang tendernya misalnya, ketika seseorang bohong lalu dia selamat dari tuduhan misalnya, maka itu adalah memang takdirnya selamat, memang takdirnya dia harus kaya. Gitu. Jadi catatan telah mendahului, bukan gara-gara kita nyuap, gara-gara kita bohong, gara-gara kita sumpah palsu. Maka tidak mungkin Allah membuat takdir tulis dagangannya nggak laku, tapi kalau dia mau sumpah palsu ganti jadi laku. Nggak mungkin, nggak mungkin. Berarti Allah tidak al-bar, Allah tidak maha baik, ya. Oleh karena itu ketika seseorang sumpah palsu, setelah sumpah palsu kemudian dagangannya laris, maka larisnya dagangan dia sebetulnya bukan karena sumpah palsunya, tapi karena catatan telah mendahului, karena catatan takdir, ya. Dan wajib kita yakin seyakin-yakinnya itu, ya. Nah, disinilah setan iblis selalu menggoda dan menipu kita, sehingga kita tertipu. Ya udah jelas lah itu mah, orang tadinya nggak laku, begitu sumpah palsu langsung laku. Nah itu dia. Kita lupa bahwa lakunya dagangan kita bukan karena keburukan. Karena kalau karena keburukan berarti tadi Allah tidak maha baik. Itu karena catatan telah mendahului. Artinya kita mau sumpah palsu atau tidak, hari itu dagangan kita sudah ditakdirkan laku, laris, ya. Nah, seandainya ini betul-betul kita gigit dengan gigi geraham, insya Allah kita nggak mau. Bukan nggak mau lagi, nggak sudi. Sumpah palsu, ngasih suap, ngasih pelicin, bohong, untuk tujuan-tujuan tertentu. Ngapain? Orang sudah ada takdirnya, sudah ditakdirkan. Dan takdir itu sekali lagi tidak akan menjadi lebih baik dengan cara maksiat. Bahwa takdir itu bisa menjadi lebih baik pasti bukan karena maksiat, tapi karena silaturahim, karena sedekah, karena berdoa, karena kita haji, umroh. Itu bisa merubah takdir dari buruk ke baik, dari yang cuman punya 5 cabang akan berubah menjadi 30 cabang dengan umroh, haji, berdoa, silaturahim, banyak sedekah. Nah, itu ada karena Allah al-bar, Allah maha baik. Merubah sesuatu dari kurang baik menjadi baik dengan kebaikan. Silaturahim kan kebaikan, sedekah kebaikan, berdoa kebaikan, haji umrah kebaikan. Ini kan kebaikan yang disabdakan oleh Nabi bisa mendatangkan rezeki, bisa menjauhkan diri dari penyakit, bahkan bisa menambah umur. Salah satunya silaturahim. Gitu ya. Ya, habis ayat-ayatnya. Sebetulnya masih banyak, cuman tidak dibawakan oleh beliau. Wal ayatu fil babi katsiratun jiddan. Ayat-ayat seperti ini masih banyak sekali, tapi beliau tidak bawakan. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.